Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus, Shalom. Dan biarlah saya di hari tahun baru yang berbahagia ini boleh berkata, Kung si sinien mung an ai chu kansen, yang artinya saudara selamat tahun baru dan bahagia sukacita. Dan juga boleh dikatakan juga semoga semakin mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kepada kita. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami selama beberapa hari ini kami berusaha mengatur segala sesuatu kehidupan di dalam menyambut tahun baru Imlek ini. Secara jasmani dan rohani kami bersihkan. Dan saat-saat ini juga kami mengucap syukur karena hari ini kembali kami bisa beribadah di hari perhentian. Kami memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Segala puja puji kami sampaikan kepadamu, kami tinggikan namamu. Karena kami merasakan rasa syukur yang tidak terhingga karena anugerahmu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kami memohon pertolongan Roh Kudus akan menolong sehingga kami bukan hanya bisa mengerti tetapi melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab akan terambil di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan Mazmur 37 ayat 25. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, Mazmur 37 ayat 25-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Kiranya dua ayat ini sungguh-sungguh menjadi ayat pengharapan kita yang kita boleh percaya akan janji Tuhan dalam penyertaannya. Karena dia sumber segala berkat, yaitu berkat di dalam Kristus. Tahun baru Imlek adalah merupakan sebuah hari yang sangat spesial. Di dalam perjalanan hidup saya pernah mengalami masa-masa pada waktu sebelum dihentikannya acara yang kita kenal dengan satu istilah tahun baru Imlek oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia. Pada waktu itu saya ingat masa kecil saya penuh dengan sukacita karena hari itu biasanya tentunya ada makan enak. Saudara, makan enak. Yang kedua, banyak angpau. Ketiga, bertambah rezeki karena berkunjung ke tetangga-tetangga. Banyak sekali mendapatkan, dan hari itu disebutkan hari panen. Bukan panen musim semi tapi panen uang, tabungan, rasanya bahagia sekali. Dan kesana sini disambut selalu angpau dan angpau. Itu yang menjadi kesan. Tetapi setelah masa-masa dihentikan, tidak diperbolehkan tahun 65. Apa yang terjadi, saudara? Kita tidak lagi merayakan, tidak lagi boleh seperti biasanya. Dan saya ingat sekali kalau kita merayakan pun secara diam-diam, berada di rumah masing-masing. Dan selalu orang tua saya, almarhum, itu mengajak anak-anak setiap hari Sincia itu berkumpul bersama-sama. Menyediakan makanan bersama-sama, menikmati, mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga. Masih bisa hidup, masih dipeliharakan Tuhan, dan merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Saudara, ketika kebebasan dilaksanakan, saudara, mulai diperbolehkan kembali di masa zaman Presiden Gus Dur dan menjadi hari Imlek itu menjadi hari libur nasional. Saudara, menjadi sesuatu yang lebih berbeda lagi. Di mana-mana barongsai, kemana-mana saudara akan lihat segala kemeriahan sampai dengan hari ini. Tetapi kita beberapa tahun
masa pandemi kita sangat tenang, tidak bisa berbuat banyak. Tetapi di tahun ini kelihatan sekali. Saudara, saya mendengar radio Mandarin di Jakarta ini terus membicarakan tentang apa. Oh, besok hari-hari ini adalah hari di mana keluarga berkumpul, makan bareng di hotel-hotel dan seterusnya. Ini menjadi sebuah sukacita tentu tersendiri. Saya ingat kemarin saya sendiri di dalam keluarga, anak-anak belum bisa kumpul. Karena anak yang besar masih berada di GKI BSD melayani, tidak bisa datang. Tapi yang kecil yang mengajar di IPK Internasional, Integrate, dia bisa datang, saudara. Tapi kami tidak memulai makan bareng-bareng yang serba hauce sencingping. Masih dalam konteks kemarin saya baru dikasih sama Semo itu dikasih makan rawon aja, rawon saja saudara, sudah makan rawon. Karena apa? Besok rencananya kami keluarga bisa kumpul, ya sudah. Karena kita tidak bergantung harus malam sincia begitu sap-cap itu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kita tetap bisa merayakan dengan ucapan syukur dan seterusnya. Saudara, hari ini kita akan bersama memikirkan berkat dalam Kristus. Membicarakan berkat di dalam Kristus juga berkaitan dengan tahun baru Imlek. Saudara, tahun baru Imlek adalah merupakan sebuah tradisi hari besar yang paling penting bagi orang-orang Tionghoa. Kenapa, saudara? Karena merupakan sejarah tertua yang dilaksanakan 2000 tahun lebih sebelum Kristus dilahirkan. Jadi ini peristiwa yang sangat panjang sekali tetapi terus-menerus dilakukan. Nah, saudara, kebiasaan atau tradisi ini dimulai oleh seorang kaisar yang bernama Kaisar Huangti yang memperkenalkan kalender tahunan dengan permulaan tahun yang didasarkan pada siklus bulan. Karena penanggalan ini di permulaan tahun dapat jatuh di antara akhir Januari dan pertengahan Februari. Kita hari ini tanggal 22. Nah, saudara, tahun baru Imlek kita harus ingat bukan hari raya keagamaan. Walaupun ada yang mencampur adukan. Tetapi saudara, tahun baru Imlek adalah merupakan hari raya musim semi. Menandai hari musim dingin yang memasuki musim semi. Jadi ini merupakan akar budaya di mana perayaan ini berlangsung silaturahmi. Keluarga-keluarga bisa berkumpul. Sebab itu saudara, kalau saudara melihat kalau pergerakan orang-orang di mainland atau di China, itu pergerakan orang-orang yang datang atau kembali ke daerahnya masing-masing, itu sangat luar biasa. Termasuk mungkin di dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa datang ke kota Bandung karena saya 11 bersaudara, sekarang tinggal 10. Biasanya kami kumpul di Bandung itu. Tetapi karena sebagai pelayan Tuhan, ya saya tetap berada dalam konteks di mana pelayanan harus dijalankan tetap ada di sini. Tetapi saudara, kebahagiaan kumpul, keluarga hari ini akan kumpul bersama-sama. Saya cuma mengatakan, saya juga tetap ikut kebahagiaan dengan keluarga, kakak adik, dengan keponakan-keponakan, dan juga cucu keponakan. Saya cuma bisa mengatakan ikut berbahagia dan kirimkan angpau. Jadi itu yang mungkin mereka mengatakan, ya nggak datang nggak apa-apa, angpaunya nalai begitu. Ya saudara, mereka mengadakan, saya tidak bisa datang. Tapi saya selalu ingat bahwa ini adalah merupakan waktu-waktu di mana kita mengingat jasa orang-orang tua yang sudah berjasa. Walaupun mereka sudah meninggalkan kita, tetapi kita diingatkan, saudara, mereka adalah orang-orang yang telah berjasa untuk kehadiran kita. Dan kita juga waktu berbagi menjadi berkat. Tetapi ingat, saudara, yang paling penting, bagikan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkat dalam Kristus. Kita akan coba bersama-sama melihat, saudara-saudara, di dalam hal ini kita coba memperhatikan di dalam bagian pertama. Apa yang akan kita bersama-sama lihat dalam pembacaan kita? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh seorang raja yang bernama Salomo. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Salomo? Serta kebesarannya, seorang raja yang besar, berhikmat, kaya raya, dengan tradisi-tradisi yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya, sehingga dikatakan begitu banyak orang terkagum-kagum, termasuk raja-raja dimanapun juga begitu kagum mendengar Salomo. Dan Salomo mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dia tahu kekayaan yang dia peroleh itu bukan karena kemampuan dia, karena pandainya, karena kekuasaannya, karena kemampuannya. Tapi semuanya itu adalah karena Tuhan yang memberikan kepada dia. Dan dia melihat kalau Tuhan memberkati, maka tidak ditambahkan dengan susah payah, tetapi dengan kebahagiaan. Bukankah itu yang saudara dan saya rindukan? Saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan, sayang sekali saudara, karena memang hari-hari ini banyak orang selalu mengucapkan perkataan kungsi. Ya, kungsi itu selamat, pacai, kaya, bertambah kaya. Seolah-olah itu menjadi pusat, bahwa kekayaan itu menjadi dream. Kekayaan itu yang menjadi tujuan. Bukan, saudara. Kekayaan itu hanya merupakan sesuatu yang Tuhan tambahkan di dalam berkat Tuhan yang holistik. Saya katakan bukan hanya materi. Saudara diberkati dengan materi yang sangat banyak. Tetapi jika tidak punya kesehatan atau kehilangan kesempatan kekayaan, saudara, kesehatan itu begitu berharga di dalam kehidupan kita. Orang punya kekayaan materi, orang punya kekuatan atau kesehatan, tetapi jika tidak disertai dengan berkat rohani, saudara, tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Kita tahu, saudara-saudara mendapatkan permintaan doa untuk jemaat yang ada di Medan, tetapi bukan di Medannya, tapi keluarga jemaat di Medan. Pak Joni tolong didoakan, ini keluarga kami sekarang dalam kondisi dibawa ke Singapura. Saudara, saya merasa karena pernah bertemu dengan orang tersebut, sangat terperanjat ketika mendapat kiriman video. Keadaan orang yang dulu saya kenal. Berubah sekali saudara. Orang yang punya harta kekayaan sangat banyak. Saya katakan sangat banyak. Karena apa? Saudara, kalau saudara punya rumah berapa meter? Dia saudara punya tempat rekreasi yang besar sekali. Berapa saudara? Begitu banyak orang datang ke tempat itu, berapa banyak harta kekayaannya, mungkin kita tidak bisa memikirkan cukup kaya begitu. Tetapi saudara, dia sekarang dalam kondisi masih minta didoakan keadaannya. Saya memikirkan harta kekayaan yang banyak. Kalau tidak disertai dengan kekuatan, tidak disertai kesehatan, seolah-olah tidak ada gunanya saudara. Orang sekarang punya harta kekayaan, punya kesehatan, tetapi tidak memiliki hidup rohani bersama dengan Tuhan. Berapa banyak saudara artis-artis yang kaya, populer, sehat, tapi mereka bunuh diri. Karena apa? Tidak memiliki relasi dengan Tuhan dan tidak merasakan berkat Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya saudara-saudara kita diingatkan, jangan sampai kita pada waktu mendengar kungsi pacai, tujuan kita hanya kepada kekayaan. Karena seseorang kalau menjadi serakah, menjadi gelap mata untuk terus-menerus menambah kekayaan, maka di 1 Timotius pasal yang kalau saudara perhatikan di pasal 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab itu memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai
bagai duka. Banyak saudara orang tidak bahagia. Karena apa? Selalu merasa kurang. Padahal Alkitab mengatakan berpadanlah pada apa yang ada. Harus selalu mengatakan Tuhan terima kasih. Tuhan sudah mencukupi. Tetapi kita selalu ingin lebih sehingga membuat apa? Penderitaan. Kita bahkan bisa menyimpang iman. Kita bisa sangat berubah. Karena apa? Di dalam hidup kita hanya memikirkan kekayaan. Tetapi lupa bahwa Tuhan memberikan segala berkat kepada kita. Itu bukan hanya untuk diri kita. Tetapi untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Sebab itu memang berkat itu adalah dari Tuhan. Tapi saudara harus ingat. Di dalam pencobaan dari Tuhan Yesus. Kita diungkapkan sebuah pemikiran bahwa kekayaan itu bisa diberikan bukan hanya oleh Tuhan. Tetapi setan itu juga bisa memberikan kekayaan. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 4 di ayat yang ke-8 dikatakan iblis membawanya, yaitu membawa Tuhan Yesus itu ke atas gunung yang sangat tinggi. Lalu diperlihatkan segala kemegahannya dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud kepadaku. Tetapi Yesus berkata, "Nyah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Saudara, bukankah kalau kita ingat di dalam tradisi yang ada di sekeliling kita, bukankah banyak orang mencari kekayaan itu datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan yang dianggap bisa bertuah, ke tempat-tempat yang serem, tetapi bagi mereka ada sesuatu perjanjian yang bisa dilakukan yang membuat mereka kaya. Saudara, kalau saudara pernah ke Gunung Kawi, banyak sekali orang datang ke sana itu ingin mendapatkan berkat. Untuk apa berkat itu, saudara? Kekayaan ataupun segala sesuatu. Di sana mereka ada MOU dengan penguasa kegelapan. Mereka dijadikan kaya, tetapi jiwa mereka itu menjadi milik dari setan selama-lamanya. Saudara, ini adalah merupakan sebuah realitas. Banyak sekali orang yang membuat MOU dengan penguasa kegelapan, dan penguasa kegelapan bisa memberikan. Tetapi saudara, semuanya itu akan ditambahi dengan kesusahan, dengan penderitaan yang kekal itu akan terjadi di dalam kehidupan dari mereka yang meminta kekayaan kepada setan. Saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan, kita tahu bahwa kadang-kadang orang tuh begitu luar biasa konsentrasi hanya untuk kaya, lalu menumpuk kekayaannya tetapi lupa. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam perumpamaan kepada seorang yang kaya. Dia berkata di dalam penghasilannya, "Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Itu yang dikatakan, saudara. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau yang bodoh. Pada malam ini jika jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah nantinya?" Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan artinya ada kekayaan sejati, tetapi ada kekayaan palsu. Kekayaan palsu itu hanya untuk diri. Selalu kekayaan itu fokusnya hanya diri kita, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan yang bisa memberkati diri dan bisa memberkati orang lain. Ingat, saudara. Saya bertemu di masa-masa tahun baru di dalam penggembalaan sekian lama.
Saudara, masa tahun baru ini seringkali ada jemaat yang berbagi kasih. Saudara, banyak orang yang berbagi kasih itu adalah bukan orang yang kaya raya. Sekali lagi saya katakan, bukan jemaat yang kaya raya. Seringkali orang yang sederhana itu berbagi kasih. Memberi kepada orang-orang yang susah, memberi kepada teman-temannya yang membutuhkan, keluarganya dan sebagainya. Itu justru saudara-saudara bukan orang yang terlalu kaya, tetapi orang yang bersahaja. Itu bisa berbagi. Saya ingin katakan, itulah kekayaan sejati. Yang bisa memberkati orang lain. Tetapi kekayaan palsu adalah kekayaan yang hanya berpusat kepada diri dan untuk diri. Dan terus menerus seperti demikian. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa kekayaan seringkali bisa menjadi halangan manusia masuk kerajaan Allah. Alkitab menunjukkan dengan sangat jelas pada waktu Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang menjadi penghalang? Kekayaan seringkali bisa seperti itu. Saudara, kita tahu kekayaan bisa menjebak, membuat kita lekat, membuat kita ini menjadi patuh dengan apa yang menjadi daya rekat. Tetapi kita diingatkan bahwa di dalam hidup kita, kalau memang kita percaya kepada Tuhan, biarlah kita hanya mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh akal budi, dengan segenap jiwa raga. Itu hanya kepada Tuhan, tidak menyandingkan dengan harta. Karena harta itu hanya berkat dari Tuhan, titipan semata-mata. Saudara, berapa banyak kita punya harta, pada waktu kita meninggalkan dunia tidak ada Rp1 pun, $1 pun yang kita bawa, saudara. Tidak ada. Kalau kita punya mobil yang bagus sekalipun, saudara, tidak ada satu sekrup atau bautnya yang kita bisa bawa. Kalau kita punya emas yang kita simpan, kita juga tidak bisa bawa. Karena apa? Emas di surga itu sudah begitu banyak, saudara, itu tidak laku lagi. Tidak ada yang bisa kita bawa. Kita hanya dipercaya oleh Tuhan dengan apa yang disebut dengan kekayaan itu. Ia adalah titipan semata-mata. Tetapi banyak orang, saudara, yang apa? Yang condong sekali untuk apa? Untuk memperoleh harta, benda, tetapi dengan perbuatan yang tidak baik. Amsal 21 dikatakan dengan lidah dusta. Dengan kesia-siaan. Saudara, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan seorang teman. Saya bilang 4 tahun yang lalu saya ada pemeriksaan mah. Ada endoskopi dan ada kolonoskopi. Dilaksanakan di Jakarta, saudara. Ya, dilaksanakan di Jakarta. Waktu dilaksanakan, saudara, ada 7 macam obat yang harganya sekitar 5 juta. Itu hanya dalam beberapa 1 bulan atau 2 bulan itu sudah habis, saudara. 5 juta, 7 macam. Lalu saudara, saya ini bawa akhirnya pada waktu ada kesempatan ke Singapura, saya konsultasi dengan dokter yang juga endoskopi, dokter gastro begitu. Dia cuma mengatakan, Pak, Bapak cuma butuh 2 obat, ini yang harus disiapkan. Saya bilang itu dikasih 7, itu gak perlu, Pak. Saya pikir-pikir kenapa. Saudara, ada dokter yang memang punya hidup pengabdian, tapi ada dokter-dokter yang bisa menyalahgunakan jabatan, menjual obat, saudara, ke pasiennya. Dengan suatu pemikiran, gak masalah kan dibayarnya pakai asuransi. Saudara-saudara, saya katakan saudara, banyak orang kadang-kadang dengan posisinya, dengan kedudukannya bisa salah. Siapapun juga, termasuk hamba Tuhan. Yang hari-hari ini membicarakan terus mungkin berbicara tentang perpuluhan hanya untuk dirinya sendiri. Selalu saudara, bahkan saya mendengar orang itu kalau mau khotbah pun pakai tarif. Celakalah orang-orang yang mempergunakan kesempatan-kesempatan yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi itu terjadi saudara. Kita mau bicara tentang berkat itu ada berapa macam.
Saudara, yang pertama, berkat itu adalah berkat secara umum. Ini berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Berkat apa, saudara-saudara? Sebenarnya yang pertama dikatakan bahwa Tuhan itu menerbitkan matahari, bukan? Bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik. Matahari yang kita lihat ini berkat luar biasa. Secara umum untuk kita, Tuhan tidak membeda-bedakan. Bahkan dikatakan Tuhan juga menurunkan hujan bagi orang yang benar atau yang tidak benar. Jadi orang yang benar atau tidak benar semuanya bisa merasakan hujan. Itu berkat secara umum, artinya ini adalah berkat secara umum. Tetapi saudara, ada lagi berkat yang dikatakan berkat secara jasmani dan berkat juga rohani bagi orang yang percaya. Pertama, saudara-saudara, itu adalah berkat kesehatan. Saudara tahu, kesehatan di sini disebutkan, kalau saudara baca kitab Ulangan disebutkan kekuatan. Di dalam kekuatan ada tentunya orang sehat yang kuat. Orang yang kuat karena memiliki kesehatan. Oleh sebab itu dikatakan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia memberikannya kepadamu kekuatan. Harta itu tidak bisa didapat tanpa kekuatan ataupun dengan tubuh yang tidak sehat. Tapi dengan kekuatan itu dikatakan memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, ini adalah merupakan berkat jikalau kita sehat. Hari ini saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan begitu banyak orang, kalau setiap kali mau makan, saya enggak tahu, saudara kemarin upload enggak makanan capsapme yang malam hari. Upload langsung ke Instagram, mungkin ke Facebook, keluarin semua. Ini masakan yang keluarga kami santap. Wah, orang cuma mengatakan, aduh jangan cuma tayangannya dong, kalau bisa kiriman yang bener gitu. Banyak sekali orang melihat, saudara. Dan hari ini kita tahu segala sesuatu dipiralkan, sehingga segala sesuatu itu menjadi wah luar biasa. Orang tuh kuliner di mana-mana. Saya ke kota Bandung, sekarang kota Bandung ini memang makin lama makin padat. Sama Jakarta juga padat sebenarnya. Tapi Bandung itu yang dulu saya hidup dari dilahirkan, waktu kemudian meninggalkan kota Bandung, studi di Malang, kemudian setelah pelayanan sekian tahun kembali di Bandung, saudara sudah sangat berubah. Begitu banyak tempat makanan. Kalau dulu saudara, kalau makanan saya cuma ingatnya gudeg Banda. Kalau ke Bandung gitu kan. Kalau sekarang saudara jangan tanya, nggak gudeg Banda. Di mana-mana ada. Atau kita mengatakan Cibadak. Wah, itu semua ada gitu. Tapi sekarang makanan mana semua dipiralkan. Dan saudara, ada sesuatu. Kita selalu melihat, ini makanan enak, cari makanan enak. Sebetulnya saudara-saudara, kita perlu berdoa. Bukan makanan enak, tapi enak makannya. Kalau tubuh kita sehat, makan apa saja enak. Saya mengatakan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ada orang berkata seperti ini. Untuk saya, makanan itu hanya ada dua macam. Makanan enak dan makanan lebih enak. Jadi nggak ada makanan tidak enak, artinya. Saudara, kita diingatkan sebenarnya kalau kita sehat, makan apa aja enak, saudara. Betul. Saya mengatakan di dalam hal ini kadang-kadang kalau orang berpikir, di sini makanan enak, di mana saja makan apa saja, sebenarnya saudara kita bisa menikmati kalau kita punya rasa, taste kita baik. Biarlah Tuhan tolong kita mengerti bahwa sebetulnya di dalam hal ini ada berkat jasmani, kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bukan hanya dikatakan segala sesuatu berbentuk materi. Misalnya tabungan, harta, kekayaan dan sebagainya. Tapi ada kesehatan. Tapi saudara, kita kembali diingatkan. Apa yang perlu kita lihat, saudara-saudara. Bahwa sebetulnya di dalam kehidupan kita bukan hanya berkat secara jasmani, berkat materi, tapi ada berkat lagi yang disebut berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani itu dikatakan ada berkat berkaitan dengan masa lalu. Alasan kita dipilih, ditentukan untuk diselamatkan. Saudara, itu adalah hal yang disebutkan berkat rohani. Saudara dan saya
bukan kebetulan menjadi orang Kristen, bukan karena jasa, bukan karena kebaikan, tapi hanya karena Tuhan Yesus ingin engkau diselamatkan, sudah ada di dalam rencana kekekalannya. Maka engkau dan saya menjadi orang percaya yang sudah ditentukan pada masa sebelum dunia ini ada pun Dia sudah merencanakannya. Yang kedua, berkat rohani berkaitan dengan masa sekarang. Saudara, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Tuhan. Kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang. Kita bukan lagi di bawah tunduk kepada setan, tetapi kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Tunduk di bawah Tuhan. Saudara-saudara, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan anak-anak setan atau anak kegelapan, tetapi anak-anak Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tetapi berkat rohani juga kita melihat, saudara-saudara, adalah berkat untuk masa depan. Kehidupan saudara dan saya di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan akan terus menyertai. Tidak akan pernah meninggalkan, karena Dia berkata, Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Perjalanan hidup kita boleh melewati, kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini dan juga seterusnya Tuhan akan menyertai kita. Sebab itu bukankah ini berkat rohani yang berkaitan dengan masa depan? Siapa yang tahu dengan masa depan kita? Kita tidak tahu. Tetapi kita tahu siapa yang pimpin masa depan kita. Itu yang paling penting. Saudara, mari kita bersama-sama melihat bahwa di dalam kata yang kita bisa perhatikan, maka di sini dikatakan membandingkan terjemahan di terjemahan lama, terjemahan baru, dan juga di dalam bahasa Inggris, di dalam interlinear, dikatakan seperti ini. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tiada disertai kedukaan. Indah, saudara. Berkat Tuhan, berkat Kristus, itu tanpa disertai kedukaan. Terjemahan baru. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan memberkati, tidak tambahkan dengan susah payah. Tidak, saudara. Tapi dengan kebahagiaan dan sukacita. Sebab itu, saudara, juga kita bersama-sama melihat di dalam interlinear. Jika kekayaan kita berasal dari Tuhan, maka kekayaan yang diberi itu tidak disertai kesusahan atau akibat dari kekayaan itu. Diberikan, itu menjadi sesuatu yang indah. Saudara, saya rasa tidak salah seseorang berdoa untuk kekayaan, tetapi bukan fokus kita kekayaan segala-galanya. Saudara, di dalam 1 Tawari pasal 4 ayat 9 dikatakan Yabes itu dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Saudara, kenapa dia dimuliakan dari saudara-saudaranya? Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya karena apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Lalu Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, itu harta kekayaan. Memperluas daerahku, tanah milik. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, itu permintaan perlindungan dan kesehatan tubuh. Itu juga yang diminta dan Allah mengabulkan. Saudara, Yabes berdoa seperti itu karena di dalam hal ini ibunya menderita sekali. Dan dia ingin berubah. Saudara, kita berdoa seperti ini sah-sah saja. Tetapi saudara ingat, kita sudah sangat diberkati. Saudara dan saya hari ini bisa datang dengan apa? Dengan diberikan hidup, diberikan kecukupan, diberikan kesehatan, diberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukankah ini berkat yang sangat limpah? Anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Karena apa? Bisa saja, saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Apa yang dikaruniakan Allah? Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga orang atau ia tidak kekurangan sesuatu apapun yang diingini. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Jadi memiliki tapi tidak kuasa menikmati.
Banyak orang saudara yang seperti itu. Sangat menyedihkan bukan? Kalau dikasih sama Tuhan, tapi dia tidak bisa menikmati, memiliki. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya ingat sekali saudara bahwa di dalam perjalanan hidup kita selalu diingatkan bahwa kita ini kalaupun tidak punya, tapi kita bisa pakai, itu sudah bersyukur saudara, dikasih inventaris. Ya kan, kalau hamba Tuhan saudara, seumur-umur saya ingat rumahnya inventaris, mobilnya inventaris, barang-barangnya. Untung istri juga bukan inventaris gereja tapi inventaris Tuhan ya. Bersyukurlah begitu inventarisnya dari Tuhan. Kalau dari gereja itu begitu pensiun diambil lagi saudara. Tapi kita tahu bahwa ini merupakan sebuah realitas. Bahwa pada waktu di dalam kehidupan kita asal menikmati, saya mengucap syukur. Jadi ada yang tanya, sudah berapa mobilnya? Ada beberapa. Wah banyak bener, iya mobil gereja semuanya, inventarisnya satu begitu. Tapi yang lainnya kan boleh pakai bersama-sama jemaat dan seterusnya. Saudara, kita tahu ada orang dikasih harta kekayaan, tapi membuat susah sendiri. Misalnya salah satu contoh, saudara-saudara saya kadang-kadang bingung. Orang-orang sering pergi ke Singapura. Kalau orang tuanya pergi kemana-mana pakai public transportasi saudara. Pakai bis, pakai MRT, perginya gitu. Anak-anak kalau cucu datang semua pakai taksi, saudara. Orang tua yang susah payah cari duit, saudara, dia nggak menikmati. Kalau anaknya pesen taksinya yang bagus-bagus lagi. Sudah kadang-kadang mulai berpikir, iya ya ada orang memang dikasih, memiliki, tapi tidak menikmati. Anak-anaknya pinter, saudara. Orang tuanya, saudara, selalu makannya itu cari yang murah, kopi tiam. Di kopi tiam terus. Anak cucu datang saudara-saudara makannya restoran. Di hotel, di mana all you can eat dan sebagainya. Bingung enggak saudara? Ada orang dikasih tetapi tidak bisa menikmati. Memang kita juga, saudara, setiap kali saya sekarang diajak all you can eat. Makan seberapa banyak sih kita? Anak-anak kita bisa mungkin makan masih bisa besar. Tapi kita udah tidak bisa. Tapi kita saudara ada hal-hal yang harusnya kita pergunakan. Saya kadang-kadang pernah bertemu dengan seorang tua. Dia mengatakan rumahnya itu dia bisa beli saudara. Tapi dia tidak mau beli AC. Pakai kipas angin terus. Satu kali karena pakai kipas angin terus masuk angin saudara. Padahal dia bisa beli saudara. Itu AC bisa beli. Nggak mau. Bisa bangun rumah. Tidak bangun rumah. Terus pakai gubuk derita. Heran gak saudara? Padahal kan mestinya kan dia harus senang gitu. Dia tetap gitu. Padahal rumahnya kalau dia jual, rumahnya itu di strategi sekali. Dia bisa beli tempat yang lebih enak. Enggak saudara. Jadi artinya ada orang yang dikasih untuk bisa memiliki, tapi tidak bisa menikmati. Kasihan saudara. Mari kita berpikir yang positif. Saudara, kita perlu tahu apa yang Tuhan katakan. Kalau kita bersama-sama memikirkan, sebenarnya begini saudara. Yakobus 1 ayat 16 berkata, setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan Bapa. Ingatlah saudara Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita bisa tahu. Ini adalah dua. Kita coba perhatikan. Berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau kita tahu Mazmur 37. Ini Daud. Daud mengatakan, dahulu aku muda. Sekarang aku sudah jadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau tidak pernah anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, kita harus tahu bahwa tiap hari dikatakan dia bisa menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya bisa menjadi berkat. Tetapi saudara, anak dan cucu itu harus diajari untuk apa? Untuk bisa memberi. Banyak orang tua itu sangat baik sekali dengan orang lain. Tapi tidak pernah ngajarin anaknya. Saudara, saya ingat sekali bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kan mereka sudah lihat kita. Enggak saudara, kita untuk opa sama oma. Kenapa opa oma dikasih? Kita ini anak. Dulu kita tidak bisa
berbuat apa-apa, mereka yang sudah lakukan sesuatu. Kita sekarang bisa melakukan sesuatu, mari kita lakukan. Saudara, setiap bulan ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, ada penghasilan yang diberikan, saudara, saya sisihkan untuk orang tua. Tidak banyak, tetapi pada waktu orang tua menerima mereka ini, dan anak tanya, "Papi, Mami kenapa selalu kasih? Bukankah Opa dan Oma masih kerja?" Iya. Tetapi kewajiban kita coba melakukan sesuatu. Walaupun orang tua harus kita berikan, walaupun mereka tidak mengatakan tidak perlu. Kita belajar, anak-anak lihat, anak-anak dididik. Dan saudara, kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita lihat bahwa kita ini selalu harus mengajarkan. Karena apa? Di dalam kehidupan kita harus tahu bahwa hidup kita kalau diberkati untuk menjadi berkat. Kalau kita dulu ada kesalahan, kita harus perbaiki. Lihatlah Sakius, ketika dia menjadi orang yang percaya, dia mengganti 4 kali lipat. Setengah hartanya dipersembahkan untuk menjadi berkat. Saudara, apa yang bisa kita lihat? Bahwa berkat Tuhan adalah supaya kita diberkati menjadi berkat. Itu harus penting sekali. Jadi jangan hidup untuk diri kita sendiri, tapi jadilah berkat untuk orang lain. Sebab itu pada waktu kita bersama-sama memikirkan sampai di bagian sini, ingat saudara-saudara, kita tahu kalau kita bisa mempergunakan harta menjadi satu berkat untuk orang lain, ini adalah satu hal yang penting, bukan? Karena apa? Di dalam Lukas 16 ayat 11 dikatakan, "Jikalau kamu setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Sudah, kita harus bisa dipercaya dengan apa yang dianugerahkan Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat. Karena apa? Saudara, Alkitab juga mengatakan di Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, "Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkarnya dan mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga." Kita lihat, ini adalah sesuatu yang sangat penting, bukan? Kita bisa melihat. Dan ini adalah yang jelas sekali saudara dan saya bisa perhatikan dalam perkataan seorang yang bernama Tozer. Dia mengatakan begini, saudara, A.W. Tozer ini. "Apapun yang diberikan bagi Kristus langsung diubahkan dan bernilai kekal." Saudara, tidak salah pada waktu Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah. Dari dulunya itu, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus masa kini. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi berbuat baik adalah tanda seorang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Pasti saudara akan menunjukkan satu sikap yang berbeda sekali. Oleh sebab itu di dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama memikirkan dengan seksama. Apakah di dalam kehidupan kita sudah menjadi berkat selama ini? Menjadi berkat untuk keluarga. Menjadi berkat untuk sesama kita. Menjadi berkat untuk gereja Tuhan. Saudara, hari ini akan diumumkan tentang pemasukan dan pengeluaran gereja di tahun 2022. Saudara, coba renungkan bahwa hidup gereja Tuhan bukan hanya untuk jemaat ini, tetapi bisa menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Itu yang sangat penting. Saudara, setiap hari Sincia kita diingatkan, ini waktunya kita berkumpul. Waktunya kita diingatkan untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi, berbagi dan sebagainya. Sebab itu saudara-saudara, pada waktu kita itu memberikan hormat, kita selalu saudara memasangnya adalah selalu menggenggam begini saudara-saudara. Pada waktu ini, kalau dengan orang yang sebaya, saudara kita sama artinya. Tapi waktu di sini dengan orang yang lebih muda. Tetapi ketika dengan Tuhan, kita adalah ke atas, saudara-saudara. Ini menunjukkan satu sikap di dalam tradisi yang sebenarnya oke. Artinya bahwa kita ini mempunyai tata krama.
kita tahu aturan. Demikian dengan segala berkat Tuhan, kita harus tahu aturan bahwa yang banyak diberi akan banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Sebab itu saudara, kita jangan menganggap diri kita sudah memberikan yang terbanyak. Karena bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah seberapa besarkah hati kita bisa melayani. Hari-hari ini saudara, kita diperhadapkan dengan sebuah realitas. Realitas itu selalu ada untung rugi. Dan banyak orang tertipu dengan realitas untung rugi. Selalu mengatakan banyak sekali jemaat yang sangat senang mendengar kata-kata barang siapa yang banyak menabur akan banyak menuai. Sebab itu berlomba-lomba saudara. Kayak judi saudara. Sebenarnya kita tidak seperti itu. Seberapa banyak saudara kita punya kemurahan hati merasakan anugerah Tuhan. Di tahun baru ini saya percaya saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Dengan segala sesuatu yang saudara sekarang sudah miliki. Diberkati dengan kesehatan dan pemeliharaan. Kekuatan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Yang semakin harus excellent. Saudara, ini pun kita harus syukuri. Dan bukan hanya itu saja. Tetapi kita juga bersyukur karena hidup kita, masa depan kita itu di tangan Tuhan yang terus akan memberkati, menolong saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga untuk kasih dan setia Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami, Engkau yang menjadi tempat kami bersandar. Segala berkat yang kami terima, seharusnya kami bersyukur untuk Engkau pemberi berkat. Biarlah Engkau yang sudah memberkati kami, memakai kami juga menjadi saluran berkat. Biarlah Engkau yang akan memberkati kepada kami sekalian. Walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.